Ya. Jadi apapun yang terjadi saya harus bantu, walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai harapan. Ini kan mungkin ada kaitannya dengan istilah banyak orang yang mengatakan hukum tabur tuai ya. Iya. Nah, siapa yang menabur dengan kebaikan pasti akan menuai dengan kebaikan juga. Seperti apa? Demikian juga sebaliknya ini. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman di semua organisasi yang saya juga dipercaya gabung, bahwa kalau kita mau berbagi dan melayani orang lain, sekecil apapun dengan segala keterbatasan yang ada, itu diperlukan 3 hal. Ya, apa itu? 1, komitmen. 2, ikhlas. Ketiga adalah niat baik. Karena menurut saya kalau tidak melakukan seperti itu, kita malah berdosa. Contohnya, salah satu yang saya gabung misalnya di Palang Merah Indonesia Kota Surakarta. Kalau saya tidak bisa ambil bagian mengajak semua teman-teman karena ini semua kerja tim, bukan saya pribadi, tapi bagaimana tugas mulia PMI adalah menyediakan darah yang cukup jumlahnya dan sehat untuk diberikan kepada yang membutuhkan, itu saya berdosa. Lebih baik saya tidak usah gabung di PMI. Orang lain yang mungkin lebih komitmen, lebih ikhlas, akan lebih nyaman. Kedua, saya selalu pesankan, kalau kita sudah mau bergerak di bidang sosial, apa yang kita bagikan kan tidak harus materi. Sebaliknya ya jangan kita cari sesuatu di sana. Karena saya selalu bilang dan saya selalu dengar bahwa uang setan dimakan jin. Jadi kalau kita sudah mau berbagi ya ikhlas, tidak perlu cari sesuatu, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tidak usah memikirkan imbal balik ya? Iya, jadi saya tadi sampaikan bahwa tabur tuai ini memang luar biasa yang saya alami di dalam kehidupan saya, dan saya akan beberapa cerita yang akan saya sampaikan. Saya selalu menyampaikan bahwa sebutir padi pun yang kita tanam dengan komitmen, ikhlas dan niat baik, kita akan mendapatkan nasi goreng dan ayam goreng. Nah, misalnya begini, pada saat saya diminta waktu itu Pak Jokowi sebagai wali kota dan Pak Efik Hadi Rudiatmo sebagai wakil wali kota untuk ikut membantu di Persis Solo sepak bola, yang mana saya sama sekali tidak tahu mengenai bola, diminta untuk jadi manajer pada tahun 2006. Waktu itu karena saya hanya berbekal 3 hal, ikhlas, komitmen, niat baik, saya belajar. Nah, setelah itu pada saat ulang tahun Pasopati, waktu itu Presiden Pasopati almarhum Bapak Satrio, ada acara lesehan di keraton. Saya juga diminta untuk sedikit menyampaikan sepatah 2 patah kata. Saya pulang karena tergesa-gesa, waktu itu harus ke Loji Gandrung, handphone saya ketinggalan. Dan begitu saya ingat, saya langsung sadar bahwa ya pastilah mungkin sudah dirawat orang lain. Jadi saya sudah tidak berharap karena sudah saya backup. Besoknya yang luar biasa sekitar jam 10 pagi, salah satu dari teman Pasopati ke rumah saya dan mengembalikan handphone tersebut. Dia bilang, "Pak, ini handphone Bapak." Ini adalah saya yang bilang saya dapat nasi goreng. Karena apa? Karena sebelumnya saya pernah menemukan sebuah handphone. Sama ya? Iya, di waktu saya olahraga, kemudian saya cek ternyata punya salah satu teman, saya telepon orang itu, saya sampaikan kalau handphonenya saya titipkan temannya dia yang kebetulan bareng olahraga dengan saya. Tidak berapa lama kemudian orang tersebut telepon saya, karena dia membangun sebuah showroom dan pekerjaannya diberikan kepada saya. Waktu itu saya sempat komplain. Tuhan, kenapa saya hanya menemukan handphone kok saya ditukar dengan sebuah berkat pekerjaan untuk perusahaan kecil-kecilan yang saya kelola waktu itu. Nah, mungkin waktu itu Tuhan mendengarkan apa yang saya sampaikan, sehingga kejadian yang kedua saya dapat nasi goreng, yaitu pada waktu handphone saya ketinggalan acara Pasopati. Tapi ternyata mungkin Tuhan memang ingin saya menyampaikan pada semua pihak bahwa tidak hanya nasi goreng, bahkan ayam goreng yang saya terima. Kejadiannya setelah itu saya kebetulan dengan istri, dengan Bu Martono, mau menunggu boarding pesawat di Jakarta, di ruang tunggu, sempat ke toilet, dan waktu itu handphone saya letakkan di atas urinoir, saya kelupaan. Jadi sambil nunggu boarding, kira-kira 20 menit, ada panggilan boarding, saya kaget, waduh handphone saya ketinggalan di toilet. Saya merasa bahwa pasti sudah nggak ada, tapi saya hilang lah. Tapi saya tetap
menuju ke toilet, saya buka pintunya, saya cek, dan betul-betul ini tidak ada. Pada waktu saya balik kanan, ada seorang bapak-bapak dengan jas di tangan gitu. Dia bilang, "Bapak cari handphonenya." Oh, Saya begitu kaget. Saya begitu, kalau orang Jawa bilang, kami tenggengen. Jadi saya betul-betul tidak bisa bicara apa-apa, sehingga saya sekarang sangat kecewa. Karena saya tidak mengucapkan terima kasih dan tidak sempat nanya, bahkan kontaknya pun saya tidak belum tanyakan. ketemu orangnya sampai sekarang. Jadi disinilah saya semakin yakin bahwa Tuhan ini betul-betul selalu melaksanakan apa yang disebut tabur tuai, karena itu juga sebuah kerja alam. Menanam sebutir padi pun pasti tumbuh padi walaupun ada rumputnya. Kadang-kadang kena banjir, kadang-kadang diinjak-injak orang. Tapi tidak mungkin kalau kita menanam rumput akan tumbuh padi atau yang lainnya. Karena yang bisa melaksanakan itu hanya Tuhan sendiri, dan itu pun tidak dilakukan secara terus-menerus karena hanya pada saat memang dibutuhkan sebuah mukjizat. Ya, berarti kita semua tuh percaya bahwa kalau kita menabur dengan kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Demikian juga sebaliknya ya. Nah, sekarang kalau apa yang sudah dicapai sampai detik ini, rasa kepuasan Pak Martono seperti apa? Apakah sudah puas sampai di sini seperti ini yang dilakukan atau bagaimana ini, Pak? Iya, saya pribadi memang sempat berpikir, yang pasti saya sangat bersyukur Tuhan telah memberikan segalanya yang luar biasa, baik keluarga maupun semua berkat yang saya terima hari ini, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau saya menanya kepada Tuhan, Tuhan harganya berapa? Tuhan pasti tidak dijual. Jawabnya. Kemudian kalau saya paksa Tuhan, saya mungkin bisa bayar. Tuhan menyebutkan angkanya, saya tidak bisa bayar. Karena tidak bisa dinilai dengan materi, dengan nilai rupiah. Nah, inilah yang saya selalu sampaikan, bahwa saya menerima sangat luar biasa, dan semua sudah ditata. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Saya selalu sampaikan bahwa pada orang yang mungkin sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman, atau sebuah hal yang tidak musibah lah, kira-kira seperti itu sebetulnya bukan Tuhan mencobai kita, tapi Tuhan menyiapkan kita untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Dan saya sudah melihat beberapa orang, kalau ketemu, karena saya setiap hari ketemu beberapa orang, saya belajar dari kehidupan, bahwa orang susah itu kalau kita pelajari, pasti karena tabur tuai tadi. Apa yang dia lakukan membuat dia pribadi susah. Bukan Tuhan yang membuat dia susah. Tapi diri sendiri? Iya, salah satu contoh kalau saya boleh cerita. Kalau kita punya teman si A, dia kebetulan keadaannya lagi kurang baik, tidak bekerja. Ketemu seseorang, dia bilang, "Saya tolong pinjam uang." Sekian, dikasih. Kemudian ketemu orang berikutnya, pinjam lagi, dikasih. Kemudian mungkin ketemu saya, bilang pinjam lagi, saya kasih. Akhirnya ketiga orang ini pada saat ketemu yang dipinjamin dia, dan dia lewat, kita akan bilang, "Kenal orang itu?" "Oh iya." "Wah iya tuh, sama saya juga nggak bayar." Kasakusuk sama ya. Kita bertiga pasti akan cerita pada orang lain. Akhirnya hidupnya lebih susah, karena ke siapapun tidak dipercaya. Padahal dia pada saat ngomong sudah sesuatu yang sebetulnya benar-benar terjadi. Tapi orang kan nggak percaya. Akhirnya dia akan menyalahkan Tuhan. Tapi sebetulnya yang salah adalah yang dia perbuat. Beda kalau dia melakukannya begini. Ketemu satu orang, dia bilang, "Saya nggak bisa bekerja, saya keadaan sulit, tolong dibantu seikhlasnya." Orang itu bantu mungkin lebih banyak daripada yang dia meminjam, bilang pinjam. Yang kedua pun begitu, ketemu saya pun begitu. Dan apa yang terjadi pada saat kita bertiga ketemu dan dia lewat? Kita pasti bilang, kasihan teman kita itu. Ayo kita carikan pekerjaan, atau kita patungan, kita kasih sedikit modal untuk mereka bekerja. Nah, disinilah saya selalu berpesan. Ya tadi, hidup ini harus betul-betul menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Jangan pernah kita tidak baik, karena kita sendiri harus sadar bahwa kita ini makhluk yang tidak sempurna. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kan susah, Pak Martono, untuk bersikap demikian. Belajar. Saya selalu belajar untuk jadi orang lain sekarang. Karena ya tadi, kenapa saya sangat bersyukur untuk menjadi pegawainya orang lain, karena setiap orang ketemu saya minta tolong, saya selalu akan bantu dengan 3 alasan. Pertama,
orang yang datang ke saya pasti bukan kebetulan. Pasti Tuhan rencana yang Tuhan. atur. Ya. Jadi apapun yang terjadi saya harus bantu. Ya. Walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai harapan. Bahkan kemarin saya terima pesan di WhatsApp. Ya. Sangat luar biasa. Bahwa kalau kita ketemu orang minta bantuan, kita harus bersyukur. Ya. Karena Tuhan mengabulkan doa orang itu yang dipercayakan melalui kita. Ya. Karena saya selalu bilang bahwa berkat yang kita bagikan adalah bukan berkat kita, tapi berkat orang yang berhak menerima dan dipercayakan melalui kita. Saya pernah sampaikan itu di halaman sosok sebuah media, Ya. bahwa berkat yang kita bagikan, dan kalau kita dipercaya jadi saluran berkat, semakin hari semakin besar salurannya dan kita selalu ikut basah. Oke. Jadi ada 3 hal. Yang kedua, saya selalu bersyukur bahwa tangan kita di atas, Iya. tidak di bawah. Walaupun setiap orang meminta tolong saya, biasanya saya juga selalu merepotkan orang lain. Iya. Tapi kan bukan untuk saya pribadi, tapi untuk orang banyak. lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya baru belajar, dan itu sangat luar biasa, bahwa mari kita belajar untuk menjadi orang lain. Iya. Jadi kalau saya dalam keadaan harus minta bantuan pada seseorang dengan segala alasan, saya minta tolong kepada si A jawab, besok ya Pak, saya masih repot, masih saya tunggu. Besok saya telepon lagi, minggu depan Pak, saya harus keluar kota, saya tunggu. Iya. Minggu depan karena saya sudah pada saat titik yang saya harus terbantu, dia begitu, Pak, maaf ya, begitu minta maaf, saya bilang, tunggu sebentar. Saya datang, mungkin saya bawa pisau. Oke. Karena saya betul-betul tidak bisa berharap pada siapapun. Iya. Jadi kalau ada orang marah, minta tolong, ada orang suaranya keras, saya sekarang belajar untuk bisa memaklumi, karena kalau saya jadi dia, mungkin akan lebih Merasakan keras. hal yang sama. Iya. Yang terakhir nih, karena sangat menginspirasi sekali nih. Mudah-mudahan banyak orang yang mendengarkan, melihat apa yang Pak Martono sudah berbagi cerita. Boleh dikatakan saat orang menabur kebaikan, orang itu akan menuai kebaikan. Terakhir, apa yang mau disampaikan pesan-pesan kepada banyak orang agar setelah mendengarkan Bapak berbagi cerita, akhirnya mereka sadar bahwa dalam menjalani kehidupan ini hendaklah kita berbuat sesuatu yang baik. Iya. Jadi sedikit saya tekankan Iya. bahwa hidup ini harus bermanfaat. Bermanfaat salah satunya adalah dengan berbagi, Ya. melayani dengan komitmen, ikhlas, dan niat baik. Iya. Karena yang dibagikan itu orang kadang-kadang selalu berpikir harus materi. Betul. Bahkan kadang-kadang kalau kita masih muda, karena saya sejak SMA sudah mulai bergabung di organisasi amatir radio, ikut berbagi di sana. Kalau kita masih muda, berbagi adalah tenaga. Iya. Karena kita belum punya materi, belum bekerja, juga belum punya pengalaman dan jaringan. Pada saat seusia saya nanti ke depan, saya mungkin akan berbagi pengalaman. Karena tenaga saya sudah mulai berkurang, Iya. jaringan maupun materi saya juga sudah tidak bekerja. Nah, orang-orang yang masih saat-saatnya sibuk, kalau sekarang bilang entrepreneur muda, mereka yang punya pekerjaan, punya jaringan ini, kalau berbagi sangat luar biasa. Betul. Jangan pernah menyampaikan saya lagi sibuk belum bisa berbagi, Iya. atau kalau pekerjaannya lagi sepi saya juga tidak bisa berbagi. Lah kapan mau berbaginya? Iya. Jadi mari kita semua sekecil apapun dengan segala keterbatasan yang ada, kita mulai berbagi. Iya. Dan berbagi tidak harus materi. Oke. Paling sederhana, berbagi senyuman itu sudah sangat luar biasa. Ya, satu lagi nih Pak Martono. Bagaimana pendapat Pak Martono terkait dengan orang yang memberikan dalam kekurangan? Ya, jadi kalau saya bilang, namanya memberi selalu baik. Iya. Apapun yang diberikan, walaupun baik kita belum tentu baiknya orang. Iya. Itu yang kita harus yakin. Kadang-kadang kita menawari seseorang minuman, orang itu sungkan, padahal dia tidak haus, sehingga malah jadi nggak nyaman. Atau mungkin bisa malah sakit perut. Tapi yang pasti niat kita baik. Jangan sampai kita menawari minuman, tapi membuat orang itu tidak sehat. Itu pertama. Jadi menurut saya, marilah kita berbagi sebisanya, semampu kita, dan segala keterbatasan, tapi ya tadi, ikhlas, komitmen, dan niatnya baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Martono. Sama-sama. Dan kalau berbicara dalam kehidupan, kita hidup dalam satu keluarga, Indonesia. Berarti kita harus berusaha untuk menjalin yang namanya persaudaraan. Kalau ada saudara kita yang sedang
berbahagia, senang, berarti kita ikut berbahagia. Kalau ada saudara kita yang sedang kesusahan atau kesulitan, hendaklah kita menolong mereka semuanya. Kita yakin bahwa di sekeliling kita pasti akan merasakan satu yang namanya kedamaian. Pak Martono, terima kasih. Sampai jumpa dan semoga ini bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Saya Tito Syanto.